Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Bunda, kita sapa anak-anak ya. Anak-anak di rumah gimana kabarnya? Pasti baik. Bunda, kabarnya gimana? Tentu baik. Bunda Dan kita juga. sukacita. Amin. Anak-anak di rumah, Bunda harap anak-anak tetap semangat dan penuh sukacita dalam mengikuti ibadah walaupun anak-anak beribadah di rumah ya. Ya, meskipun ibadah kita masih tetap melalui video streaming, tapi Bunda berharap anak-anak tetap bersukacita dan tetap semangat mengikuti ibadah minggu pelayanan anak hari ini. Liturgos kita hari ini adalah Bunda Ike, Bunda Bita, dan Kak Etan. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 66, bait yang pertama. Kita bernyanyi 2 kali ya anak-anak. Mari kita bernyanyi. Pakai gerakan ya Bunda ya? Oke Bunda. Oke. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam ajakan ibadah, Bunda mengajak anak-anak untuk kita berdoa. Sikap berdoanya gimana ya anak-anak? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya anak-anak, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur dan terima kasih atas kasih dan sayang Tuhan pada kami di sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah pelayanan anak. Kiranya Tuhan menyertai kami semua yang turut mengambil bagian dalam ibadah ini, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami masing-masing dengan segala baik. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Hanya mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 138, Firman Allah Jayalah, baitnya yang pertama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kakak bunda layan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat dan bersukacita ya. Nah, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan dan berdoa. Sekarang tiba saatnya kita akan apa ya? Membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Bunda harap anak-anak masih tetap semangat ya. Pembacaan firman Tuhan
minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 5 yang dibacakan oleh teman anak-anak dari Ranting Bukit Muria yang bernama Do Jonathan Nehemia Putra Prasetya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Paulus berbicara kepada orang Yahudi, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri." Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pemimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian dari mereka. Aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tema firman Tuhan minggu ini adalah Aku mau bersaksi. Aku mau bersaksi. Anak-anak, Bunda mau bertanya nih, apakah anak-anak berani bersaksi untuk Tuhan Yesus? Ya, anak hebat pasti berani ya. Hari ini firman Tuhan bercerita tentang Rasul Paulus. Ayo, siapa yang tahu siapa itu Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah seorang pengikut Tuhan Yesus yang setia dan dengan gagah berani memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Ia bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia pergi dari satu kota ke kota lain, juga memberitakan Injil dari satu bangsa ke bangsa lain. Karena kesaksian Rasul Paulus, banyak orang menjadi percaya. Karena kesaksian Rasul Paulus, banyak orang menjadi minta dibaptis untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Puji Tuhan ya anak-anak. Tapi anak-anak, ketika banyak orang yang mau jadi orang Kristen, orang-orang Yahudi tidak senang. Mereka marah kepada Rasul Paulus. Mereka ingin menangkap Rasul Paulus supaya tidak bersaksi lagi. Mereka ingin supaya Rasul Paulus berhenti memberitakan Injil. Nah, seperti dalam bacaan kita, banyak orang waktu itu mau menangkap Rasul Paulus. Wah, kasihan juga ya Rasul Paulus ya anak-anak. Nah, anak-anak juga harus menjadi saksi ya. Nah, apakah karena itu Rasul Paulus menjadi takut? Atau apakah Rasul Paulus menjadi kabur dan lari? Terus apakah Rasul Paulus gak mau memberitakan Injil atau firman Tuhan lagi? Nah, tentu saja tidak anak-anak. Malahan Rasul Paulus tetap berani dan bersemangat memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus tetap bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Rasul Paulus yakin keberanian itu karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Nah anak-anak, sama seperti Rasul Paulus,
sebagai anak-anak Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak harus berani bersaksi memberitakan Injil. Nah, bagaimana caranya ya? Apakah anak-anak harus berkhotbah? Ya tentu saja tidak. Anak-anak bisa menjadi saksi Tuhan Yesus lewat pertama, bersaksi melalui sikap hidup sehari-hari. Contohnya, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ibadah himpa, walaupun masih secara online. Rajin belajar melalui daring. Anak-anak juga harus mengasihi sesama, suka menolong teman, mau berbagi, bertutur kata dan bertingkah laku yang baik, serta mau mengakui kesalahan jika anak-anak berbuat salah, baik itu kepada mama papa, oma opa, kakak adik, serta teman. 2. Anak-anak minta pertolongan Roh Kudus untuk selalu memampukan anak-anak menjadi saksi Kristus yang baik dan setia, sehingga anak-anak selalu dapat melakukan perbuatan yang baik dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. 3. Bersaksi melalui talenta yang anak-anak miliki. Contoh, jika ada yang mempunyai talenta pintar menyanyi, itu bisa anak-anak pakai melayani Tuhan dengan puji-pujian di ibadah himpa. Yang memiliki talenta berdoa dapat mendoakan teman yang sakit. Yang memiliki talenta menari, melukis, olahraga, pandai bahasa, pandai mata pelajaran, dan lain-lainnya, bisa anak-anak berbagi kemampuan tersebut dengan teman-teman yang lain, sehingga melalui kesaksian ini anak-anak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sekarang Bunda ajak anak-anak untuk mengucapkan kalimat ini bersama-sama ya. Dilakukan berulang 3 kali ya. Aku mau bersaksi untuk Tuhan Yesus. Ayo anak-anak, ucapkan. Aku mau bersaksi untuk Tuhan Yesus. Aku mau bersaksi untuk Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan minggu ini. Aktivitas minggu hari ini, Bunda ajak anak-anak untuk menghafal ayat aja ya. Bunda ambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9. Bunda ucapkan selamat hari Minggu. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan. Ingat pakai masker, cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Terus jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu ada aktivitas yang diberikan oleh kakak dan Bunda Layan. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, kakak untuk membuat aktivitas itu. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 225, Saya Mau Ikut Yesus. Meskipun saya susah
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami sudah merenungkan, membaca firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk senantiasa dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami juga berdoa akan kakak bunda Layan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan kakak bunda Layan sehingga kakak bunda Layan senantiasa penuh semangat dan sukacita di dalam melayani anak-anak Layan kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau juga memberkati gereja kami di dalam pelayanan sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat dan sukacita bagi jemaat yang berada di gereja kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa Surgawi, kiranya Engkau juga memberkati anak-anak Layan kami yang meskipun mereka masih ibadah di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati mereka dengan sukacita, dan masih banyak hal yang ingin kami doakan kepadamu. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan pelayanan kami. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan, kita menyanyikan Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Kita menyanyi 2 kali ya anak-anak. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, persembahan yang sudah anak-anak kumpulkan, minta tolong mama papa untuk membawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semuanya. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 273, baitnya yang ketiga, Maju Laskar Kristus.
mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan berkatilah persembahan anak-anak ini supaya menjadi berkat bagi pelebaran gereja-Mu di muka bumi ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Nah, ibadah kita sudah selesai loh Bunda Pita. Iya Bunda Ike. Bagaimana? Masih tetap penuh sukacita enggak kita hari ini? Masih dong. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan mengucapkan apa ya Bunda Pita? Immanuel. Iya, Immanuel. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.